perkenalkan, nama saya Angel Marpaung dengan NPM 19151000452. Saya jurusan akuntansi dan saya berasal dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab yang pertama yaitu teori dan penelitian, bab yang kedua mengenai etika dalam penelitian, dan bab yang ketiga berbagai pendekatan dalam penelitian ilmiah dengan dosen pengampu Ibu Tri Wulandari SEMAK. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagian bab yang pertama, di mana dalam bab pertama ini membahas tentang teori dan penelitian. Nah, sekarang kita beralih pada pengertian teori, yang dimana teori adalah sekumpulan ide, pengetahuan tentang sesuatu hal, dan konsep-konsep yang terorganisasi dan saling terkait satu dengan yang lainnya, yang membentuk pengetahuan bagaimana sebuah fenomena terjadi. Dalam dunia akademik, sering ditemui istilah teori, konsep, dan asumsi. Dengan mengacu pada pengertian di atas, maka konsep merupakan benda-benda yang terlibat dalam skenario tersebut. Asumsi adalah suatu kondisi yang harus terpenuhi untuk berlakunya sebuah teori. Asumsi juga dianggap sebagai titik awal atau starting point dalam merumuskan sebuah teori. Nah, berdasarkan berbagai pemaparan tersebut, teori memiliki seperangkat ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri tersebut adalah yang dimana pertama berisikan seperangkat asumsi sebagai titik awal sebuah skenario, kemudian yang kedua menceritakan seperti apa sebuah fenomena, bagaimana dan mengapa fenomena tersebut berubah atau berkembang. Ketiga, terdiri dari konsep-konsep yang saling terkait sebagai sebuah sistem ide. Kemudian yang keempat, ada hubungan sebab akibat di antara konsep-konsep tersebut dengan penjelasan spesifik pada konteks terjadi hubungan seperti apa. Kemudian ada mencerminkan konsistensi logika berpikir dan memungkinkan untuk diuji dan dimodifikasi melalui observasi. Dan yang terakhir, meliputi kemungkinan kondisi ketidakpastian sebagai sebuah keterbatasan dari skenario tersebut. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian teori, sekarang kita masuk ke dalam bagaimana teori berkembang. Teori akan terus berkembang dan disempurnakan sesuai dengan pengenalan yang makin baik terhadap dunia nyata melalui berbagai penelitian yang dilakukan. Penyempurnaan itu akan membuat suatu teori semakin relevan dengan berbagai perkembangan yang terjadi sehingga kemampuannya dalam memahami, menjelaskan, memprediksi dan mengendalikan fenomena tertentu dapat semakin meningkat. Sehingga pada gilirannya diharapkan dapat memuaskan rasa keingintahuan dari umat manusia terhadap berbagai fenomena yang ada di alam sekitarnya. Dalam memahami dan menjelaskan bagaimana suatu teori berkembang, ada beberapa pendekatan. Antara lain, yang pertama itu ada induktivisme, kemudian falsifikasi, dan ada research programmers, kemudian ada paradigma Kern, dan yang terakhir ada teori anarki. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pengertian penelitian, yang dimana penelitian adalah usaha manusia yang dilakukan untuk mencari jawaban atas suatu keingintahuan. Dalam penelitian dikenal apa yang disebut metodologi penelitian dan metode penelitian. Penelitian juga memiliki beberapa dimensi. Dimensi adalah cara pandang tentang suatu objek dengan mana dapat dibuat pembedaan atau penggolongan di dalam objek tersebut. Berbagai dimensi penelitian adalah yang pertama, penelitian ilmiah dan non-ilmiah. Suatu penelitian dikatakan ilmiah apabila memenuhi beberapa kriteria yaitu purposive, systematic, logic, rigor, dan replicability. Nah, kemudian ada juga tujuan penelitian. Berdasarkan tujuannya, penelitian dapat dibedakan menjadi exploratory, descriptive, explanatory, dan experimental research. Atau Newman 2003, Sekaran 2003. Nah, selain itu juga di sini ada manfaat penelitian, mana penelitian dasar dan penelitian terapan.
Dari dimensi manfaat, penelitian dapat dibedakan menjadi basic research atau penelitian dasar dan applied research atau penelitian terapan. Kemudian ada juga sumber data, penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Dari dimensi sumber data, penelitian dapat dibedakan menjadi library research atau penelitian pustaka dan field research atau penelitian lapangan. Nah, yang terakhir ada dimensi waktu. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu cross-sectional dan longitudinal. Nah, setelah kita membahas mengenai bab yang pertama, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir dalam bab pertama, yaitu adalah konklusi atau kesimpulan. Yang dimana bab ini telah membahas pengertian teori, bagaimana teori berkembang melalui penelitian, dan berbagai dimensi dalam penelitian. Yang harus diperhatikan adalah bahwa setiap masa dan karakteristik sosialnya turut mewarnai pola perkembangan teori dan sains terkait, sehingga berbagai pendekatan yang ditawarkan perlu untuk dianggap sebagai bersifat saling melengkapi daripada untuk dipertentangkan mana yang lebih benar. Penelitian memiliki beberapa dimensi. Seorang peneliti perlu memahami dimensi-dimensi di atas dalam merencanakan dan mendesain penelitiannya, sehingga penelitian tersebut dapat efektif dan efisien mencapai sasarannya. Nah, setelah kita membahas bab yang pertama, kini kita masuk ke dalam bab yang kedua, yang mana dalam bab kedua ini ada tentang etika dalam penelitian. Bab ini membahas tentang berbagai dilema yang dihadapi peneliti, hubungan antara etika dan hukum formal, dan prinsip-prinsip etika dalam penelitian. Yang pertama itu tentang konflik kepentingan dalam penelitian. Etika memberikan batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa yang dianggap bermoral dan tidak bermoral. Dalam penelitian ada berbagai dilema yang muncul, yang mana pengelolaannya mungkin tidak diatur secara khusus oleh hukum formal sebuah negara. Adapun dilema tersebut ialah yang pertama kepentingan pengembangan sains, kepentingan pribadi, peneliti, ada hak-hak dari partisipan yang diteliti, kemudian yang terakhir kepentingan masyarakat. Nah, di sini kita juga akan membahas mengenai etika dan hukum formal. Batasan etika tidak selalu sama dengan hukum formal, belum tentu yang tidak melanggar hukum formal atau legal pasti etis. Sanksi yang timbul atas tindakan yang tidak etis dapat bervariasi, mulai dari sanksi formal yang diterapkan oleh institusi yang bersangkutan, misal sanksi oleh universitas berupa skorsing, sampai dengan sanksi moral oleh masyarakat yang dampaknya akan dirasakan oleh peneliti yang bersangkutan justru dalam jangka panjang atau misal kehilangan kepercayaan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti, yang mana pertama adalah plagiarisme, kemudian kejujuran dalam penelitian, kemudian ada perlindungan terhadap identitas pribadi dari pelaku objek penelitian, yang keempat ada akses ke objek penelitian, kemudian independensi peneliti, ada pelecehan terhadap pelaku objek penelitian, kemudian informasi yang dimiliki pelaku objek penelitian tentang konsekuensi penelitian yang dilakukan, dan yang terakhir, prinsip-prinsip etika tidak persis sama di berbagai masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konklusi. Seorang peneliti harus dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan-kepentingan pengembangan sains, sponsor penelitian, pelaku dari objek yang diteliti, serta masyarakat luas. Kegagalan dalam menjaga keseimbangan tersebut atau dalam memaksimalkan manfaat dari sebuah penelitian dalam sebuah trade-off kepentingan yang berbeda-beda akan merugikan peneliti itu sendiri, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Sensitivitas perlu untuk dimiliki seorang peneliti agar penelitian yang dilakukannya tidak membawa akibat yang merugikan dirinya dan masyarakat yang lebih luas. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bab yang terakhir, yaitu bab yang ketiga, di mana dalam bab ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai berbagai pendekatan dalam penelitian ilmiah. Bab ini akan menjelaskan berbagai cara pandang yang ada dalam ilmu sosial dengan kebenarannya masing-masing yang bersifat relatif dan konseptual.
Berbagai cara pandang yang berbeda akan menentukan bagaimana seorang peneliti menentukan research question, merencanakan penelitian, dan melaksanakannya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai dua pendekatan dalam penelitian ilmiah. Ada dua pendekatan dalam penelitian ilmiah, yaitu pendekatan positivism atau kuantitatif dan alternatif atau kualitatif. Kedua analogi tersebut memiliki filosofi berpikir yang berbeda tentang ontologi atau nature of reality, epistemologi atau nature of knowledge, dan asumsi sifat manusia atau Hopper dan Powell 1985. Nah, kemudian kita juga akan membahas mengenai pendekatan positivism. Diadopsi dari ilmu eksakta, positivism adalah pendekatan yang menekankan pada kombinasi antara logika deduktif dan penggunaan alat-alat kuantitatif dalam menginterpretasikan suatu fenomena secara objektif. Kemudian kita juga akan membahas tentang pendekatan alternatif, yang dimana pendekatan alternatif mempercayai bahwa penelitian terhadap fenomena sosial tidak dapat mengadopsi begitu saja pendekatan pada penelitian ilmu pasti. Nah, secara umum ada pendekatan positivism dan alternatif yang dibahas adalah interpretif dan critical. Pertama itu pendekatan interpretif, yang dimana pendekatan interpretif atau Newman 2003 beranggapan bahwa pemahaman atas suatu fenomena sosial dapat diperoleh dengan mempelajari suatu teks secara mendetail, di mana teks di sini dapat diartikan sebagai suatu pembicaraan, tulisan, dan gambar. Akuntansi menurut pandangan interpretif dianggap sebagai sebuah diskursus sosial yang berbentuk dari negosiasi di antara para pelaku yang terlibat dalam rangka membuat fenomena bisnis menjadi terpahami dan memiliki makna bersama atau shared meanings. Kemudian ada kita membahas mengenai pendekatan critical, yang dimana menurut Newman 2003 pendekatan kritikal lebih bertujuan untuk memperjuangkan suatu ide dari peneliti untuk membawa perubahan substansial pada masyarakat. Nah, di sini pendekatan dengan interpretif adalah bahwa dalam pendekatan kritikal adalah sah untuk melengkapi data lapangan dengan nilai-nilai dan keyakinan pribadi peneliti dalam menyimpulkan sesuatu dengan tujuan untuk mengubah keyakinan dan cara pandang pembacanya. Nah, di sini kita juga akan membahas mengenai aspek-aspek kunci pembanding antara positivism, interpretif, dan critical. Ada beberapa aspek kunci yang dapat digunakan untuk membedakan secara ringkas ketiga pendekatan di atas. Alasan melakukan penelitian, asumsi tentang sifat dari realitas sosial, asumsi tentang sifat manusia, sifat dari teori yang dihasilkan, penjelasan yang dianggap baik, bukti yang dianggap baik, jenis penalaran utama dalam melaksanakan penelitian, nilai-nilai pribadi para pelaku, dan metode penelitian yang digunakan. Pendekatan kuantitatif dan kualitatif tidak jarang bersifat saling melengkapi dan suatu sains baru dapat berkembang dan disempurnakan apabila teori-teori yang ada disempurnakan melalui penelitian dengan menggunakan berbagai pendekatan yang ada. Dengan demikian, pemisahan yang kaku antara penelitian kuantitatif dan kualitatif sebenarnya juga problematis. Penarikan batas kewibawaan akademik semata-mata berdasarkan orientasi pendekatan yang dipilih hanyalah membuat para peneliti terbelah dalam dua kubu di mana tidak ada kemauan untuk saling belajar satu dengan yang lainnya. Tidak jarang dalam beberapa penelitian kuantitatif, interview singkat terhadap responden juga dilakukan oleh peneliti. Hal yang sama juga dapat ditemui dalam beberapa penelitian kualitatif, di mana data-data statistik juga digunakan untuk membantu menginterpretasikan hasil wawancara atau pengamatan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu konjungsi, yang dimana bab ini telah membahas berbagai pendekatan dalam penelitian ilmiah serta bagaimana pendekatan tersebut mempengaruhi cara pandang terhadap eksistensi akuntansi dan bagaimana mempelajarinya sebagai sebuah sains. Secara umum ada pendekatan positivism dan alternatif, atau yang dibahas adalah interpretif dan critical. Dalam memutuskan pendekatan mana yang dipilih, seorang peneliti harus mengacu pada keyakinannya. Penelitian mengakui bahwa tidak ada satupun alat ciptaan manusia yang sempurna
dan perkembangan peradaban kemanusiaan adalah proses saling belajar dan saling melengkapi di antara seluruh anggota umat manusia. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ataupun ada kekurangan dalam kata-kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.